adik-adik, semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat dan bersukacita pada hari ini. Karena hari ini kita mau ngapain nih? Kita hari ini akan kebaktian sekolah minggu, masih secara online. Tapi itu harapannya tidak mengurangi sukacita kita ya untuk boleh memuji Tuhan. Oke, nah kita sekarang mau siap-siap untuk masuk ke ibadah kita. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami persilakan anak sekolah minggu untuk memimpin doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami supaya berjalan dengan baik, sehingga kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau mengangkat pujian Domba Kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Oke, kita masih tetap bangkit berdiri. Kakak Karen mau nanya dong, kalau kita misalnya adalah domba kecil ya kan, datanglah gembala. Tadi kan kata-katanya, gembalanya itu siapa sih sebenarnya? Apakah ini ya farmer gitu ya di desa terus ngangkat gembala? Enggak, adik-adik, ini ceritanya kiasan ya, kayak perumpamaan gitu. Jadi kita itu adalah domba-domba gitu, walau kita dalam hari-hari nggak ngembek ya. Kita gitu, kita nggak gitu ya. Tapi ceritanya kita adalah domba-domba dan Tuhan kita adalah yang menjadi gembala kita. Mari kita mengangkat pujian Tuhan adalah gembalaku.
kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas puji-pujian kami ya Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh, Roh Kudus yang boleh berbicara kepada kami Tuhan. Tolong Tuhan sertai kakak-kakak sekolah minggu sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, semoga semuanya masih tetap sehat dan semangat ya. Pada hari Minggu ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan sendiri akan terambil dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Untuk adik-adik yang mungkin punya Alkitab di rumah atau mau buka HP, Kakak Karen persilahkan ya. Tapi untuk mungkin adik-adik yang belum bisa membaca, Kakak Karen akan membacakannya. Baik, kita mulai ya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Domba yang hilang. Suatu hari di pegunungan, ada seorang gembala yang hidup dan ia mempunyai binatang ternak peliharaannya, yaitu domba. Binatang domba itu, kalau dihitung-hitung, totalnya berjumlah tepat 100 ekor domba. Setiap harinya, gembala akan membawa domba untuk berjalan mencari rumput untuk makan, dan pada malam hari ia akan memasukkan semua domba kembali ke kandang. Setiap malamnya gembala akan menghitung kembali apakah domba yang ikut pulang bersamanya sudah tepat berjumlah 100 ekor. Tapi suatu malam saat gembala menghitung dombanya, ia hanya bisa menemukan 99 ekor domba dan berarti ada 1 ekor yang hilang. Gembala segera pergi untuk mencari domba yang tersesat itu. Saat ia sedang berjalan mencari ke sana dan kemari, ia mendengar ada suara domba. Hayo adik-adik, bagaimana ke suara domba itu? Be, gitu ya. Ternyata ia melihat bahwa domba peliharaannya terjebak di antara semak belukar. Gembala segera turun ke bawah untuk menyelamatkan domba yang tersesat tersebut. Ia melepaskan 1 domba itu dari semak belukar yang mengikatnya. Ia pun menggendong 1 domba itu dan berjalan pulang ke rumah. Gembala itu mengembalikan 1 domba yang hilang ke kandangnya kembali. Ia kemudian memanggil sahabat dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik, apa sih arti dari cerita ini? Oke, pertama mungkin kita jelasin dulu kali ya artinya dari perumpamaan. Perumpamaan itu mungkin bahasa mudahnya itu contoh cerita. Biar orang-orang gampang mengerti, Tuhan Yesus itu biasanya pakai perumpamaan atau cerita contoh supaya orang-orang yang mendengar firman, mendengar khotbahnya itu dapat mengerti. Persis kayak adik-adik yang suka mendengarkan cerita gitu ya, untuk bisa lebih mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau dilihat lagi, waktu itu kalau cerita ini terjadinya tuh pas kapan sih? Sebenarnya mungkin tadi di kitab Matius kurang tergambarkan ya. Tapi kalau kita lihat lagi ada cerita lain yaitu di Injil Lukas 15 ayat 1-7 yang juga menceritakan mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, adik-adik, kalau dibaca di Lukas 15 ayat 1-7 ya, terutama di ayat 1 dan 2, di sini kita bisa lihat konteksnya, ceritanya itu lagi ngapain, kenapa Tuhan Yesus sampai bikin cerita contoh soal domba gitu. Nah, ternyata di situ waktu itu lagi ada orang-orang yang mendengarkan
Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus suka berkhotbah gitu kan ya. Nah, tapi yang mendengarkan khotbahnya itu ternyata semua kalangan, semua orang gitu. Mulai dari orang-orang Farisi, mulai dari ahli-ahli Taurat, bahkan ada para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa. Jadi adik-adik, kalau di zaman Tuhan Yesus itu, mungkin adik-adik sering denger ya kata pemungut cukai, dan biasanya mereka tuh pasti kayak dijauhin atau kayak dianggap rendah gitu sama masyarakat di sana gitu kan. Nah, waktu itu konteksnya adalah orang-orang Farisi sama orang-orang ahli Taurat ini yang ngerasa tinggi karena mereka terpandang di masyarakat. Mereka tuh sebel. Ini kenapa sih? Aku kan hebat, aku kan jago soal firman Tuhan. Kenapa nih ada para pendosa, orang-orang yang kerjanya cuma bisa minta uang dari rakyat untuk diserahkan kepada kaisar gitu. Pemungut cukai kan kerjanya itu ya adik-adik. Mereka jadi kayak bete gitu loh, gak suka sama orang-orang ini. Nah, makanya mereka tuh mereka maksudnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya, itu semacam tanda kutip bergosip. Dia bilang kayak, Yesus ini ngapain sih nerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, Tuhan Yesus langsung menjawab orang-orang yang bergosip ini dengan sebuah cerita. Dia mengambil cerita tentang gembala dan 100 ekor dombanya. Gembala di sini tentu ya konteksnya itu adalah Tuhan Yesus, dan domba-domba itu ceritanya adalah manusia, kita, anak-anaknya gitu ya. Nah, di sini dibilang bahwa tuh si gembala ini punya 100 ekor totalnya. Terus suatu hari hilang satu. Nah, mungkin kita tuh kalau orang biasa gitu ya, atau orang yang maunya untung aja, kita pasti mikir ya untung lah, masih punya 99, biarin aja itu yang satu hilang, toh masih hidup yang 99. Nah, tapi kalau di sini ceritanya si gembala itu sangat mengasihi setiap seberapa kecilnya pun, mau anak domba, mau mama domba, mau papa domba. Ceritanya itu gembalanya sayang semuanya. Jadi ketika ada satu yang hilang, bahkan satu yang ceritanya kan kalau tadi ya di semak belukar gitu ya, gembala tuh gak ragu-ragu untuk kayak 99 tunggu dulu ya, aku mau cari satu yang tersesat itu. Nah, sama halnya dengan Tuhan gitu ya. Tuhan itu mengasihi kita semua, mau dia ahli Taurat kek, mau orang Farisi kek, mau pemungut cukai kek, mau orang besar lah, orang dewasa, atau misalnya anak-anak. Tuhan itu mengasihi semua sama besarnya. Dan ketika ada satu dari kita yang mungkin berdosa, kita yang melupakan Tuhan, Tuhan itu sama sedihnya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa lihat kalau di cerita ini gembala tadi seneng banget ya waktu dia akhirnya menemukan si satu domba yang hilang tersebut. Nah, adik-adik, karena Tuhan itu mengasihi kita sama besarnya, maka sukacita ketika ada satu orang yang tadinya berdosa terus kembali kepadanya, itu juga begitu besar buat Tuhan gitu kan. Nah, ini dia menjadi pertanyaan kita buat kita adik-adik. Kita nih mau jadi kita kan sudah dikasihi Tuhan gitu ya. Aku gak bilang adik-adik mau jadi domba atau enggak, yang enggak lah ya. Adik-adik tetap jadi anak-anak, jadi manusia. Tapi maksudnya pakai perumpamaan juga nih. Ntar tiba-tiba abis nih pada mbek gitu di rumah, kekikiran dibilang, ini dimarahin kan. Ini kenapa disuruh jadi domba? Bukan, maksud aku adik-adik, apakah kita mau menjadi orang yang mengikuti Tuhan Yesus gitu kan, mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi gitu, dan mengikuti Tuhan Yesus apapun yang sesuai dengan firman Tuhan gitu kan, hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa gitu kan? Apakah karena kita ngikut firman Tuhan karena kita adalah domba yang paling hebat, karena kita adalah anak yang paling hebat? Bukan. Tapi karena kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya, ciptaannya itu sama besarnya untuk semua orang. Itu dia adik-adik kebenaran dari firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua boleh senantiasa merasakan kasih Allah di dalam hidup kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi adalah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus ya berpegang sama Tuhan sebagai gembala kita dari domba-domba ini. Dan semoga kita nggak jadi domba kecil yang hilang ya. Tapi boleh kita terus mendengarkan apa kata gembala kita. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau mengangkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tadi boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan kembali kehidupan kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mungkin sekarang terpisah Tuhan, tidak bersama kami. Kiranya Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada, seperti Tuhan menyertai kami. Ajak kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita akan nyanyikan mendapat firman. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam